Pada ngitung 1, 2 sampai 7. Lah di belakang itu ada yang nyautin 8 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman untung direkam. Kembali lagi di channel ini, dan sudah lama saya tidak ngobrol langsung dengan narasumber, dan alhamdulillahnya saat ini saya berkesempatan lagi mengundang Wahyu Subuh. Ceritanya sudah banyak yang saya baca, dan mungkin salah satu ini bakal bikin kalian juga akan bertanya-tanya, karena ini sempat disinggung sama Hupe ya. Iya. Soal ceritanya saat ekspedisi di Wilis. Seperti apa ceritanya? Kita ngobrol sedikit dulu sama Wahyu Subuh. Yang sudah perjalanan panjang, sudah mendaki kemana saja setelah kemarin kita nggak ketemu ya? Iya. Sudah ke gunung mana saja? Terakhir di Wilis. Terakhir di Wilis. Iya. Dan mungkin ini cerita yang bakal diceritain sama teman-teman ya? Iya. Sedikit saja. Saya komunikasi dengan Hupe, ini bocoran saja. Saya komunikasi dengan Hupe, terus kemudian katanya Mbak Wahyu ini juga dapat telepon dari Hupe. Iya. Soal ini, cerita ini. Iya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa mendengarkan dari awal sampai akhir. Eyangnya Hupe yang jagain Mbak Wahyu gitu ya. Iya. Oke, mungkin kalau yang sudah tahu Hupe pasti juga tahu siapa Eyang, Seto, dan juga orang-orang di belakang Hupe. Semoga saja nih kalau tahun ini kayaknya nggak mungkin, tahun depan Hupe bisa saya ajakin ngobrol seperti ini, bisa langsung. Terima kasih buat semuanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan. Jadi kemarin tanggal 24 Oktober saya itu diajak sama Stone Adventure. Nah, yaitu mereka itu ngajak saya ngadain ekspedisi ke Gunung Wilis. Sebelum mengadakan ekspedisi ke Gunung Wilis itu, saya itu udah mendaki duluan ke sana 1 bulan sebelumnya. Nah, pas waktu pendakian pertama saya tanpa ekspedisi ini Kak, itu tuh saya tuh udah mendapat gangguan kan. Pertama itu saya sebelum melakukan ekspedisi, saya itu udah naik duluan bersama 7 orang teman saya. Nah, kita sampai puncak Teletabis itu udah Bukit Teletabis itu udah sore. Terus lewat hutan lindung kan. Nah, di situ tuh aneh kan, jarak satu orang ke teman lain itu kan cukup jauh, apalagi teman saya Anjun itu cedera kakinya. Terus jadi dia gak bisa jalan cepat, saya nungguin Anjun itu. Pas naik itu Mas Mitra yang jadi ketua itu teriak, "Cek anggota," gitu kan. Pada ngitung 1, 2 sampai 7. Lah di belakang itu ada yang nyautin 8 gitu. Nah, pas hitungan ke-7 itu ada yang nyautin 8. Terus kita ngecamp di puncak batas kan. Di situ juga kita nyariin tenda. Itu teman-teman yang lain kan ada yang nyariin tenda kan. Kita kan bawa 2 tenda. Teman saya Anjun itu naik ke tugu puncak batas. Dia itu ngitung jumlah kita itu ada 8. Padahal kita naik itu 7 orang. Terus kan saya mau sama Mas Fitra kan, mau nyusul Mas Fitra kan cari kayu. Nah itu saya lihat orang, saya kira itu Mas Fitra, saya ikutin. Terus ke arah timur, ke arah utara. Nah di situ itu saya kebelet pipis, akhirnya saya berhenti, nggak ngikutin dia. Terus dipanggil-panggil sama Mohak teman saya. Akhirnya saya balik. Pas saya balik, Mas Fitra ternyata muncul dari arah timur. Padahal tadi jalan ke arah barat. Kan saya bingung. Terus pas malamnya itu tuh tenda itu tiba-tiba itu gerak.
terus kayak digebrak orang. Habis itu ada orang muterin tenda gitu, berdiri di depan pintu. Gitu. Jadi 7 orang itu satu tenda atau berapa tenda? 2 tenda. 2 tenda. Iya. Nah, ternyata di tempat itu dulu itu pernah ditemuin kepala manusia. Di situ. Iya, di situ masih banyak, katanya Alif teman saya itu di situ tuh masih banyak ada tengkorak-tengkorak. Yang satu cuma di sini. Gitu ya. Iya. Nah, terus saya kan pendakian kedua mau ekspedisi itu diajak sama Stone Adventure kan. Iya. Itu saya tuh udah ragu soalnya pengalaman pertama itu udah buruk. Akhirnya itu saya ngomong sama Kak Hupe. Nah, itu dia bilang gini, kamu itu emang nggak boleh diwilis, ya wilis itu bukan tempatmu kayak gitu kan. Langsung aku nanya, lah gimana Mas? Nggak apa-apa, nanti biar Eyang Putri ngikutin kamu gitu. Akhirnya pas hari H itu saya tuh berangkat, kita itu ngecamp di Kare kan. Ya di situ di Kare. Terus pas waktu malam itu saya itu mimpi ditemuin sama orang gitu loh. Itu berpakaian putih-putih. Nah, itu belakangnya saya. Dia itu nanya, tujuanmu kesini itu apa gitu. Nah, terus saya itu nggak jawab. Terus dia bilang, kamu boleh kesini asalkan baik-baik dan jaga tingkah laku. Nggak apa-apa kalau kamu cuma ingin silaturahmi, bilangin sama temenmu, jaga sama teman-temanmu gitu. Terus habis itu saya mimpi lagi ada didatengin perempuan pakai baju adat Jawa gitu, selendangnya kuning, bajunya hijau. Pas akan itu habis bangun, saya itu ke kamar mandi diajak temenan. Di situ ada perempuan tuh masuk ke kamar mandi, tapi saat tunggu itu nggak keluar. Iya. Terus pas dia keluar itu ternyata nembus ke pintunya itu. Iya. Nah, itu paginya saya itu cerita sama pembinanya Stone Adventure. Nah, itu sama Om Heru sama Om Ari itu saya gak boleh jalan di depan. Kan awalnya saya itu formasi saya sebagai TL kan, top leader sama teman saya Alif. Nah, itu saya disuruh paling belakang jadi tim satu ya itu sama tim medis bareng sama Om Ari. Nah, ternyata Om Ari itu pas jalan bareng sama saya, dia itu nanya, wah semalam kamu mimpi apa gitu. Terus kan saya kok kaget, kok dia tahu saya mimpi gitu kan. Saya ngomong nggak mimpi Om gitu. Terus dia bilang jangan bohong, tadi malam aku lihat loh ada orang deketin kamu. Kamu nggak mimpi sosok laki-laki memakai baju serba putih gitu kan. Nah, itu saya kaget, baru saya cerita. Ternyata sama apa yang dilihat Om Ari itu sama yang mimpimu yang baju putih itu ya. Iya. Katanya Om Ari itu mau deketin saya nggak berani karena ada yang deket itu. Terus dia bilang, kok banyak yang ngikutin kamu wah. Dia bilang gitu. Nah, dari situ saya sedikit takut. Terus kan nanya, emangnya apa aja Om yang ngikutin saya? Banyak, kalau dilihat ada yang dari Lawu juga gitu kan. Terus ada perempuan gitu. Ya saya mikirnya mungkin itu Eyang Putrinya Kak Hupe gitu. Iya. Akhirnya saya nggak sampai puncak karena ada peserta yang nggak kuat ya. Itu ngedrop kan. Saya nggak kuat. Akhirnya nemenin. Iya, nemenin itu. Sampai di hutan lindung itu itu hawanya udah nggak enak, udah beda gitu. Nah kan gitu. Terus pas ngecamp di pos 3 itu malamnya itu juga bau dupa, padahal nggak ada yang bakar dupa.
terus dengar suara auman harimau. Iya. Iya, terus paginya itu saya kan naik ke atas kontrol orang-orang yang kali aja masih ada yang camp di atas saya kan di pos 4 atau apa gitu. Ternyata di situ masih ada orang. Terus pas saya turun, saya dengar lagi suara itu harimau itu. Iya. Dan teman saya yang fitrah itu, dia kan yang paling belakang, dia tim sapu bersih. Dia juga dengar suara auman harimau itu di tengah hutan itu. Tapi dia juga lihat sosoknya. Dia katanya diikuti dua harimau. Terus kan saya nanya, itu harimau hewan beneran apa bukan? Kayaknya bukan, soalnya habis itu dia hilang gitu. Kan dia berdua sama pacarnya kan bertiga. Nah itu nggak ada yang lihat, cuman dia yang lihat. Padahal dekat ya. Nah, kalau misalkan ini konfirmasi sama KUP ya, itu gimana jawabnya? KUP-nya gimana? Emang Mbah Putri itu sosoknya berbaju hijau terus iya memang iya orangnya itu ya. Kan saya nanya, ya itu saya kan nanya gini, Kak, yang Putri itu bajunya hijau ya, pakai selendang. Iya dia bilang iya. Terus gimana, kamu gak terjadi apa-apa di sana? Enggak sih, tapi teman saya yang sampai ke puncak itu juga mengalami hal yang serupa sama saya. Jadi dia itu pas mau berangkat itu dia mimpi, katanya di batu tulis itu di dalamnya itu ada kayak keris luk pitu, nggak tahu luk pitu apa. Nah itu kan, nah itu awalnya dia itu ngajakin saya ngambil keris itu, tapi saya nggak mau. Nah untungnya saya ada di tim medis, jadi saya nggak bisa jalan duluan, itu kan nggak bisa, harus evakuasi orang-orang yang nggak kuat itu kan. Nah dia itu Mas Kemal itu sampai puncak itu dia langsung kakinya lemas, jadi kayak lumpuh gitu, dia nggak bisa jalan. Apa gara-gara pengen ngambil pusaka itu atau memang itu treknya memang baru buka itu kalian ya? Atau memang sudah jadi umum? Maksudnya pendakian memang dibuka umum gitu? Enggak, belum boleh dinaiki gitu ya? Iya, terus kayak izinnya naik ke sana itu juga susah. Kalau enggak kenal sama pengelola perkebunan itu sama warga sekitar situ juga enggak bisa. Iya. Karena memang juga yang pertama tidak dibuka. Memang tidak dibuka kan? Memang tidak dibuka. Siap, mungkin nanti kita akan konfirmasi langsung sama KUP-nya biar nanti dia juga berkomentar seputar dengan perjalanan ekspedisi Wahyu Subuh ini. Tapi yang masih menjadi pertanyaan besar itu selama perjalanan mulai dari pendakian pertama dan kedua, kejadian yang mungkin paling menurutmu ini seperti kayak di tenda kemudian dipukul dari luar itu, pernah nggak berpikir kalau mungkin ini kayak pohon ranting jatuh atau itu nggak pernah berpikir ke sana gitu? Enggak, soalnya ada bayangan orang jalan. Jadi memang bener ada wujud fisiknya gitu ya? Iya, kan kalau tenda lampunya masih nyala kan, kalau ada orang jalan keluar kan pasti bayangannya kelihatan. Nah itu saya kirain itu teman saya awalnya, tapi ternyata bukan. Terus yang di pendakian pas pertama kali sebelum saya ikut ekspedisi itu, saya melihat sosok laki-laki yang jalan ke arah utara itu. Ternyata pas pagi harinya itu arah menuju jurang. Ya untungnya saya nggak ngikutin. Kalau umpamanya saya terus ngikutin dia, mungkin saya jatuh ke jurang. Hal yang menarik lagi, Wahyu Subuh ini selalu ada clue kalau diikuti sama orang Lawu ya? Iya. Nggak tahu penghuni Lawu atau gimana.
Sudah ketemu nggak? Maksud ini memang kamu dapat ketika mendaki di Lau atau memang ada leluhur atau gimana? Kalau itu saya Kurang tahu. Iya. Belum pernah nanya juga sama Kak Ube apa gimana gitu. Orang-orang yang tahu mungkin soal itu. Pernah sih nanya sama Kak Hube, katanya nenek moyang saya itu masih ada hubungannya sama Gunung Lawu kayak gitu. Kalau Gunung Lawu kan silsilahnya jelas ya. Iya. Atau mungkin gini, karena itu dari Gunung Lawu terus kemudian ini naik di Gunung Wilis, ini seperti ada gesekan energi yang nggak pas gitu, makanya kamu nggak, ini bukan tempat kamu. Tadi kan kayak kode ini, kecuali kamu nggak ngapa-ngapain, silakan gitu ya. Iya. Tapi kalau nggak tahu kalau saya naik ke Wilis itu bawaannya saya takut, nggak nyaman. Iya. Di Lawu ya. Iya. Kalau di Lawu sering. Sering. Bahkan kalau di Lawu saya solo hiking sendiri, berangkat sendiri itu nggak ada rasa takut, itu nggak ada. Mungkin ini pengalaman buat buat teman-teman juga saat mendaki ya. Pesannya gitu ya, pesannya aja ketika ini kalau teman-teman belum tahu Gunung Wilis ada di posisi mana, mungkin nanti biar M Badrus ngasih tahu ini tempatnya Gunung Wilis di mana. Dan kalau Gunung Wilis sama rumahnya Wahyu Subuh ini juga nggak begitu jauh ya. Iya. Jadi mungkin nanti biar dikasih tahu Gunung Wilis itu ada di mana. Dan pesan buat bukan pendaki ya lebih tepatnya. Kalau mungkin ada yang ngerasa kalau diikutin sama leluhur atau apa tuh, ini kan Wahyu kan ngalamin ya. Iya. Kalau kamu itu diikutin ini bawaannya gimana? Kayak depresi atau takut atau malah tenang gitu? Maksudnya ada yang jagain ya? Maksudnya gimana? Kalau yang dirasa apa? Gimana ya? Ya takut tapi kadang ya cuek. Cuek aja. Iya. Kan ya cukup tahu aja. Kayak Om Ari itu juga bilang, nggak cuman Kak Hupe, tapi Om Ari itu juga bilang, katanya kamu itu emang bukan tempatmu di Wilis, kamu nggak boleh main-main di Wilis gitu kan, karena kamu itu leluhur kamu itu Lawu gitu. Ya. Iya. Banyak yang ngomong. Itu bikin kamu tambah takut atau malah mungkin ini jadi was-was saja atau gimana? Enggak, malah bikin Biasa saya aja. penasaran. Iya, Juga, ya? Iya. Tapi saya kalau nanya sama orang tua saya, itu mereka bilangnya nggak tahu gitu. Dia juga nggak tahu, iya, iya. Oke, mungkin ini jadi penasaran juga buat yang nonton hari ini, dan semoga saja kita nunggu cerita Wahyu Subuh yang lain di channel kita, karena banyak juga yang kenal Wahyu Subuh seperti apa. Mungkin ini season cerita kita akhiri. Besok kita lanjutkan atau mungkin di waktu yang lain. Terima kasih Wahyu Subuh yang sudah menyempatkan kesempatannya di kesempatan kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.